Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa malam ini kami kembali bisa mendengar firman. Kami mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dari firman-Mu. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani, pikiran, dan khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar Tuhan, berikan kesegaran, berikan keterbukaan, berikan konsentrasi, dan berikan terang supaya kami bisa mendengar dan mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan supaya kami bisa dan mau dengan kekuatan dan pertolongan Roh-Mu menjadi pelaku dan pendengar firman. Dan biarlah melalui semua itu Engkau makin dipermuliakan. Setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan terangnya dalam bentuk apapun. Dan juga kami titipkan listrik maupun semua peralatan yang kami pakai, bahkan cuaca Engkau kuasai sedemikian rupa supaya tidak mengganggu jalannya acara firman sampai seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah sesi yang kedua dari teks 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai dengan pasal 17 ayat yang ke-16. Jadi beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas sesi yang pertama dari teks ini, dan hari ini sesi yang kedua untuk menyelesaikan pembahasan teks ini. Pasal 16 ayat 29 sampai 34 tidak usah dibaca untuk sesi yang kedua ini, karena itu sudah dibahas pada sesi pertama tempo hari. Kita hanya membahas membaca pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dan Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia.
Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, ini seperti sudah saya katakan tadi adalah session yang kedua dan terakhir dalam teks ini ya. Session yang pertama kita sudah membahas 2 poin. Pertama adalah dosa Ahab dan Israel. Mereka jatuh dalam penyembahan berhala gara-gara Ahab kawin dengan Isabel yang membawa masuk penyembahan berhala dari Sidon ke Israel. Dan poin keduanya, Tuhan memberikan hukuman. Dan hukuman itu lucunya dijatuhkan oleh Tuhan atas doanya Elia. Bukannya dia meminta berkat, tapi itu bangsa yang sudah tidak karu-karuan dengan raja dan ratu yang sudah tidak karu-karuan. Dia tidak memintakan berkat, dia berdoa minta hukuman. Dan terjadi bencana kekeringan 3,5 tahun dan otomatis kelaparan yang luar biasa. Nah saudara, sekarang pada waktu hukuman itu terjadi, bagaimana dengan orang-orang yang tetap percaya, orang-orang pilihan, orang-orang yang percaya kepada Yahweh dan sebagainya? Apakah mereka juga terkena atau bagaimana? Saudara, kalau Tuhan mau, dia bisa membuat hukuman itu hanya mengenai orang-orang yang brengsek, orang-orang yang kafir. Sementara anak-anaknya atau umatnya diluputkan secara total. Kalau bisa dia mau lakukan itu, dia bisa. Saudara, itu dibuktikan pada waktu misalnya memberikan 10 tulah pada waktu Israel ada di Mesir. Tulah 10 itu sudah tidak ada satu yang menimpa orang Israel. Semua menimpa hanya orang Mesir. Jadi kalau dia mau membedakan seperti itu bisa. Tapi saudara, pada umumnya Tuhan tidak berbuat demikian. Pada waktu dia memberikan bencana sebagai hukuman, maka semua terkena, baik anak Tuhan maupun anak setan, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, baik orang saleh maupun orang fasik, semua terkena. Lalu bagaimana? Saudara, biarpun semua terkena, Tuhan bukan Tuhan yang bodoh. Lalu anak-anaknya sendiri dibiarkan mati, apalagi nabinya dibiarkan mati. Jadi hari ini kita melihat biarpun Elia sendiri juga terkena, tapi saudara, ada pemeliharaan Tuhan terhadap Elia. Dan bukan hanya Elia, tetapi nanti kita juga akan lihat dari Sarfat dan anaknya yang rupa-rupanya adalah orang pilihan. Itu juga ada pemeliharaan terhadap mereka. Dan pasti Tuhan juga memelihara semua yang lain. Kalau ada, biarpun tidak diceritakan di sini, Alkitab tidak menceritakan semua. Tapi yang jelas, kalau itu memang anak Tuhan dan memang setia pada Tuhan, bencana terkena, tapi dia akan tetap memelihara. Sekarang saudara, kita akan bahas pemeliharaan Tuhan terhadap Elia. 2 tempat saudara ya. Pertama di tepi sungai Kerit, ini pada awalnya. Dan itu ada pada pasal 17 itu ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Nanti kedua di Sarfat, dipelihara oleh janda Sarfat. Ya, sekarang kita bahas poin pertamanya lebih dulu dan beberapa poin ingin saya bahas saudara. Pertama, poin A. Dalam pasal 17 ayat 2 sampai 4 firman Tuhan datang kepada Elia. Dan datang lagi dalam pasal 17 ayat 8 dan 9. Saudara, ketaatan Elia pada firman Tuhan menyebabkan dia diberikan firman lagi, taat lagi, diberikan firman lagi, dan semua ini menyebabkan dia terlindung dari Ahab dan terpelihara selama 3,5 tahun kekeringan dan kelaparan. Jadi saudara, dia dipimpin pergi ke sana, dipelihara di sana. Dia dipimpin pergi ke sana dan dipelihara di sana. Jadi saudara, ketaatannya pada firman Tuhan pada waktu bencana kekeringan dan kelaparan membuat dia tetap terpelihara. Dan saudara, ini sesuatu yang bagus dan ini juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau saudara mengalami bencana, saya tidak peduli bencana apapun saudara ya, apakah bencana keuangan atau penyakit atau apa saja saudara, bencana alam mengenai saudara dan sebagainya, selama saudara masih bisa, teruslah mendengar firman Tuhan. Seperti ini mendengar firman Tuhan, saudara mendengar firman Tuhan, dan bukan hanya mendengar, tapi terus mentaatinya,
pada masa sukar yang saudara sedang alami. Jangan karena masa sukar, kurangilah firman Tuhannya, atau berhenti total, atau mendengar tapi tidak taat. Tidak bisa. Kalau itu sudah lakukan, justru menyebabkan saudara dihancurkan oleh bencana itu. Pada waktu saudara dalam bencana, tetap mendengar, terus mendengar, dan tetap mentaati, itu akan menyebabkan saudara dijaga di dalam bencana itu dan dipelihara oleh Tuhan. Sementara orang lain hancur-hancuran, tidak karu-karuan, saudara mungkin tetap bisa berdiri dengan tegak. Nah, sekalipun juga mengalami bencana, juga mengalami penderitaan, tapi di tengah-tengah penderitaan dan bencana itu, saudara tetap dijaga, dilindungi dari bencana yang berlebihan yang Tuhan tidak mau menimpa saudara. Hal yang kedua, poin B, saudara. Tuhan menyuruh Elia pergi ke tepi sungai Kerit di dalam pasal 17 ayat 3. Nah, saudara, pulpit commentary memberikan komentar tentang kata atau nama dari sungai ini, Kerit, ya. Dia berkata demikian, Kerit, kata ini artinya adalah pemisahan. Suatu nama yang mungkin menunjukkan bahwa itu adalah tempat yang sangat terpencil. Saudara, kalau tafsiran ini benar, bahwa tempat sangat terpencil, rasa-rasanya itu adalah salah satu alasannya yang menyebabkan Ahab tidak bisa menemukan Elia sekalipun dia mencarinya mati-matian. Bahwa Ahab memang mencari Elia mati-matian bisa kita lihat dalam pasal 18 ayat 10. Kata-kata di sini diucapkan oleh seorang yang namanya Obadya kepada Elia, yang berkata demikian, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan Tuanku Ahab untuk mencari engkau. Tidak ada kerajaan bangsa yang tidak dicari, semua diutus orang cari-cari mana-mana. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Jadi saudara, Ahab cari mati-matian, tidak ketemu. Salah satu alasan saya katakan, karena Kerit ini terpencil. Tapi saudara, apakah ini alasan satu-satunya? Saya katakan salah satu, bukan satu-satunya. Dan apakah ini alasan yang terutama? Tidak. Menurut saya, saudara, alasan yang terutama, Tuhan mengatur supaya Elia tidak ditemukan oleh Ahab. Pada waktunya Tuhan mau Elia ketemu Ahab, Elianya disuruh datangnya Ahab. Tapi pada waktu Ahab cari dan Tuhan tidak mau ditemukan, Elianya tidak bisa ketemu, saudara. Saudara, Tuhan itu bisa membutakan orang sedemikian rupa, kadang-kadang untuk keuntungan orang itu, kadang-kadang untuk kerugian orang itu. Barusan ini ngomong-ngomong sama Teresia, saya baru pertama-tama tahu kesaksiannya dia, bagaimana dia pertama-tama bisa dapatkan gereja ini, saudara. Kok tahu-tahu muncul di sini? Saya dulunya pikir dia itu diajak berat, ternyata bukan, saudara. Teresia berkata dia itu dulu Katolik, lalu dia menikah dengan suaminya yang adalah orang dari HKBP, jadi Protestan Batak, ya. Dan wah, mereka geger terus. Yang satu tetap Katolik, yang satu fanatik sama HKBP-nya, terus gegeran. Entah bagaimana, saudara, saya kira ini proses kelahiran baru yang Tuhan kerjakan, ya. Kalau dilihat dari ceritanya, dia berkata tahu-tahu dia tuh merasa, aku kepingin belajar Alkitab. Kan dia merasa dia tidak ngerti Alkitab. Dan lalu dia cari di internet sekolah Alkitab untuk awam, dan dia menemukan dua sekolah. Yang satu adalah SOM punyanya Bethany, dan yang kedua adalah Golgotha School of Ministry, GSM punya kita. Lah, rumahnya si Teresia ini kan di Wiyung, ya, wilayah barat, saudara, ya. Dan di dekat sana, dekat rumah dia itu ada Bethany, somnya Bethany ini. Jadi dia pikir, wah,
GSM-nya Pak Budi ini jauh sekali. Dia tidak kenal saya, dia cuma tahu GSM. Wah, jauh di Rungkut, dari barat pergi ke Rungkut jauh sekali. Cari yang dekat saja, Son. Dia cari, saya tahu berapa kali? 7 kali. Tanya satpam, tanya ini keliling, dah ketemu. Tuhan butakan dia. Akhirnya dipikir, ya cari GSM. Di tempat kita ini suka dicari, saudara. Papa namanya ada, ruko cuma 1. Ketemu. Dan saudara, aku dia datang di GSM, saya heran, saudara. Saat itu katanya dia, saya sedang membahas unconditional election, perurutan, saudara, seri tentang predestinasi. Itu topik sukar untuk orang baru seperti dia. Ajaibnya, dia bertahan dan dia bisa dengar, bisa ngerti. Dan ini sesuatu yang bagi saya luar biasa. Kok bisa dia? Kalau dia datang dalam kebaktian begini, khotbahnya lebih gampang, saudara. Tapi datang dalam GSM seperti itu sukar, bukan main. Nah, setelah dia sudah di sini, dia jalan-jalan di daerah rumahnya dia. Lah, ini gerejanya besar-besarnya, kok bisa dulu nggak kelihatan? Tuhan butakan, Tuhan nggak mau dia ke sana, Tuhan mau dia ke sini. Jadi sudah kadang-kadang Tuhan membutakan untuk keuntungan orangnya. Dia mau bimbing, arahkan ke tempat di mana firman diajarkan detail, dalam dan sebagainya. Dulu dia tidak ngerti Injil, dia ngerti Injilnya di sini. Nah, saudara, tapi kadang-kadang Tuhan membutakan untuk kerugian orang itu. Dan saya kira Ahab di sini, ini kasus yang kedua. Dia cari mati-matian. Kalau tempat terpencil itu tidak akan melindungi, saudara. Dia raja, dia bisa cari kemanapun, tentaranya banyak, anak buahnya banyak. Kalau bisa tidak ketemu, Tuhan bekerja. Tidak tahu membutakan tentaranya, tidak tahu bekerja bagaimana. Pokoknya Elia tidak bisa ditemukan pada saat Tuhan tidak mau dia ditemukan. Saudara, saya tidak ngajari saudara melawan presidennya. Elia ini melawan raja. Tapi memang kalau pimpinan tertinggi itu memang bejat, kita tidak tunduk kepada orang bejat. Kita melawan. Dan bagaimana? Saya tidak bilang melawan secara fisik. Elia bukan ngajak Ahab berantem, kan? Ya. Tapi saudara, dia melawan dengan menunjukkan ketidaktundukannya, dengan berdoa minta hukuman dan sebagainya. Apakah kita perlu takut bahkan terhadap raja, presiden, kaisar dan sebagainya? Kita punya Tuhan di atas segala Tuhan dan raja di atas segala raja. Dan apakah kita ditemukan, dibunuh atau tidak, terletak di tangannya dia. Kalau dia nggak mau kita ditemukan, kita tidak akan pernah bisa ditemukan. Kalau dia tidak ingin kita mati, kita tidak akan pernah bisa mati. Kita belajar, saudara, untuk tidak takut kepada orang. Bukan tidak takut dalam arti kayak ya sombong, bukan itu maksud saya ya. Tapi kalau kita benar, kita pertahankan dan tidak takut kepada orang. Kalau saudara takut kepada orang, saudara tidak takut kepada Allah. Kalau saudara takut kepada Allah, saudara akan takut kepada orang. Belajar menjadi orang yang takut kepada Allah sedemikian rupa sampai tidak takut kepada orang, dan akan sadar dan yakin tahu nyawa, nasib semua di tangannya Tuhan dan bukan di tangan manusia siapapun dia adanya. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang ketiga, poin C. Elia taat kepada firman Tuhan yang menyuruhnya untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Ini ada dalam pasal 17 ayat yang kelima. Saudara, berkata demikian, ia yang secara sengaja tetap tinggal di tempat untuk menghadapi bahaya, mencobai Allah dan bukannya mempercayainya. Saudara, dia diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Dia pergi ke sana. Di sana ada bahaya kelaparan. Dan bukan cuma itu bahayanya. Bahaya yang dia dicari oleh Ahab.
Tuhan yang memerintahkan dia pergi ke Sungai Kerit. Pada waktu ada bahaya, Tuhan memerintahkan untuk pergi. Memang sudah kadang-kadang bisa saja ada bahaya dan Tuhan berkata, jangan pergi, jangan takut, aku akan melindungi engkau. Ya sudah, kalau seperti itu memang ada firman seperti itu, jangan takut, jangan pergi. Tapi kalau tidak ada, maka saudara, akal sehat harus digunakan. Ada bahaya kita lari, bukan karena takut, tapi karena firman Tuhan menyuruh kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Kalau diri sendiri harus dikasihi, ada bahaya datang, kita tetap ada di sana, itu bukan tindakan mengasihi diri sendiri. Kita harus mencegah diri kita daripada disakiti atau dibunuh sedapat itu bisa dilakukan. Pulpit Commentary berkata, ia yang secara sengaja tetap tinggal di tempat untuk menghadapi bahaya, mencobai Allah dan bukannya mempercayainya. Saudara, kalau ada bahaya mendatang, katakanlah ada huru hara massal, wah, lempar batu, pukul orang, saya melihat itu, gak lari, tenang, Tuhan melindungi aku. Tanpa ada firman Tuhan apapun, dan saya tetap di sana. Saudara bukan mempercayai Allah, saudara mencobai Tuhan. Tindakan yang waras, tindakan yang sesuai dengan akal sehat. Ada bahaya, kita menghindar. Saudara, Amsal 22 ayat 3 dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saudara mau disebut orang bijak atau orang yang tak berpengalaman? Kalau memang orang bijak, ada bahaya, kita pergi. Harus dilakukan semacam demikian. Apalagi dalam kasus Elia, ada perintah dari Tuhan, langsung pergi ke Sungai Kerit dan sebagainya. Sekarang kita masuk dalam poin D. Di tepi Sungai Kerit itu, Elia minum air dari sungai dan diberi makan oleh burung gagak. Kalau minum air dari sungai, saya kira tidak ada masalah. Dan kalau ini tempat terpencil, mestinya ya sungainya itu bersih ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau dia itu sungai-sungai di Surabaya lalu suruh minum air sungai. Tidak sampai 1 hari dia diare dan mati kehabisan cairan, sudah ya. Tapi ini pasti sungai terpencil, sungai yang bersih, jadi tidak ada masalah untuk dia makan. Lalu untuk dia minum, lalu untuk makanan dia diberi makan oleh burung gagak. Nah sekarang saudara, saya akan membahas sesuatu secara teoritis ya. Ini mungkin tidak ada yang pernah memimpikan bahwa hal seperti ini diperdebatkan. Orang memperdebatkan, benarkah dia diberi makan oleh burung gagak atau oleh seseorang atau sesuatu yang lain. Kalau kita tidak memperdebatkan, karena apa? Karena Alkitab bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris semua terjemahan secara seragam menerjemahkan burung gagak. Jadi saudara, tidak diperdebatkan. Tetapi saudara, ternyata sejak abad-abad yang sangat awal, zamannya Bapak gereja yang namanya Jerome, sudah ada perdebatan. Apakah ini burung gagak atau bukan burung gagak? Perhatikan kata-kata dari Pulpit Commentary. Sekalipun ada kebulatan suara dari semua versi kitab suci, penafsiran burung gagak telah diperdebatkan sejak waktu yang sangat awal. Jerome di antara orang Kristen, Rabbi Judah Hakodes, dan Kimchi di antara orang-orang Yahudi. Ini adalah beberapa dari mereka yang menolak terjemahan ini. Saudara, banyak penafsir yang menolak burung gagak ini dengan alasannya sebetulnya konyol-konyol. Nanti saya akan tunjukkan, tapi sekarang saya berikan alasannya. Pertama saudara, burung gagak termasuk dalam daftar binatang haram di dalam Imamat pasal 11 ayat 13 sampai dengan 15. Tidak boleh dimakan. Nah, kalau itu binatang haram, masakan Tuhan memerintahkan binatang haram untuk memberikan makan nabinya? Kok aneh? Itu katanya mereka. Ini alasan pertama. Alasan kedua, dari mana burung gagak yang mendapatkan roti dan daging? Ini konyol lagi sebetulnya ya.
sepintas lalu sudah kelihatan kalau konyol. Ketiga, Elia mendapatkan air dari sungai Kerit, dan itu bukan mujizat. Jadi dia mendapatkan roti dan daging, pasti juga dengan cara biasa atau non mujizat. Dan karena itu pasti bukan dikasih makan burung gagak. Karena kalau dikasih makan burung gagak itu mujizat. Minumnya bukan mujizat, makannya juga pasti bukan mujizat. Itu cara berpikirnya mereka, entah dari mana. Yang keempat, Perjanjian Baru tidak pernah menyebut-nyebut mujizat ini diberi makan burung gagak. Padahal Perjanjian Baru sering menggunakan cerita tentang Elia. Saya bacakan ayatnya, Lukas 4, 25-26, Yakobus 5, 17-18, Wahyu pasal 11 ayat 5 dan 6. Bahkan pada waktu Yesus mengajarkan Lukas 12 ayat 22 dan terusnya, yang mestinya merupakan saat yang cocok untuk menggunakan cerita burung gagak ini, dia tidak berbicara apa-apa tentang burung gagak ini. Jadi mereka bilang tidak bisa, ini bukan gagak. Dalam PPD ada Yesus timingnya tepat, tapi Yesus tidak sebutkan, jadi pasti bukan gagak. Ini alasan keempat. Alasan kelima, kata bahasa Ibrani yang diterjemahkan burung gagak adalah orabim atau orabim. Saudara, kalau saudara lihat tulisan itu ya, huruf E-nya naik ke atas, itu bukan salah cetak saudara, itu memang seperti itu. Jadi ada tanda titik dua di bawah suatu huruf Ibrani. Kalau ada tanda seperti itu, maka E-nya dibaca E sangat pendek, dan pada waktu penulisannya ditransliterasikan ke huruf Latin, maka hurufnya dinaikkan. Itu memang cara penulisannya. Jadi baca E-nya sangat pendek, jangan dibaca orbim ya. Orbim pendek sekali, orbim. Nah, lalu kenapa satu B satu V? Ingat, dalam bahasa Ibrani abjad yang kedua itu namanya B atau V. Bisa dibaca B, bisa dibaca V. Kalau ada titik di tengah-tengah, maka dibacanya B. Kalau tidak ada, maka dibaca V. Tapi ingat, ada titik dan sebagainya, itu semua penambahan untuk mengetahui bunyinya dan sebagainya. Dan pada waktu orang menulis, misalnya dalam manuskrip dan sebagainya, itu tidak ada semua. Jadi kita tidak bisa kalau lihat tulisannya persis tahu dengan persis ini B atau V. Sampai sekarang kalau sudah nonton TV dan ada Israel ditunjukkan, lihat tulisan-tulisannya, itu huruf mati semua. Bahasa Ibrani itu tidak punya huruf hidup satupun. 22 huruf, semuanya huruf mati. Nah, lalu belakangan ditambahkan titik-titik, tanda-tanda, huruf T kecil, huruf garis bawah dan sebagainya, yang menunjukkan bunyi huruf hidupnya. Huruf hidup ada, bunyi huruf hidupnya diberikan tanda-tanda supaya orang yang belajar Ibrani tahu bagaimana membacanya. Lah, mereka sendiri tidak butuh itu, saudara. Tuh, gimana mereka baca? Kok bisa? Saudara, kalau orang memang menguasai suatu bahasa, biarpun huruf hidupnya dibuangi semua, dia bisa baca, saudara. Kalau misalnya saya katakan atau saya SMS kepada saudara, SY SDG MKN, apa? Saya sedang makan. Loh, kok tahu ya? Gak ada huruf hidupnya, saudara ngerti ya? Karena apa? Saya bicara dalam bahasa Indonesia dan sudah sangat menguasai bahasa itu. Huruf hidupnya dibuangi, ya sudah ngerti. Memang kadang-kadang bisa terjadi masalah. Misalnya saya sedang pergi bersama dengan seorang JWK gitu ya. JWK ini apa? Bisa cewek, bisa cowok. Kalau saya pacaran dengan seorang JWK, oh, Pak Budi laki, ya mestinya sana cewek, kecuali Pak Budi LGBT gitu ya. Tapi kalau saya sedang cuma makan dengan seorang JWK atau sedang pergi dengan seorang JWK, pergi loh, bisa saja ini cewek atau cowok. Nah, kadang-kadang memang terjadi problem. Wah, ini apa ini? Dikasih huruf hidup seperti ini, maka kata itu artinya jadi ini. Dikasih seperti ini, kata itu jadi seperti ini, dan sebagainya. Itu kadang-kadang menimbulkan problem. Misalnya dalam kata Yahweh, itu hurufnya cuma 4 huruf, YHWH.
Dan dulu saya percaya Musa tahu bagaimana membacanya. Dan orang-orang sejak zaman itu semua bisa. Sampai pada zaman sekitar tahun 500 sebelum Masehi, mereka dalam pembuangan, pulang dari pembuangan, mereka tidak berani lagi mengucapkan nama itu. Setiap keluar Yahweh dibaca Adonai, keluar Yahweh dibaca Adonai. Begitu takut mengucapkan nama yang sesungguhnya dari Tuhan. Dan setelah ratusan tahun, orang tidak tahu lagi bagaimana mengucapkan. Karena yang tahu mengucapkannya bagaimana, mati semua. Dan tidak ada huruf hidupnya, tidak bisa dibaca. Jadi saudara, sekarang orang tidak tahu sebetulnya, kecuali orang-orang Yahweisme yang sok tahu. Itu lain ceritanya. Yang tidak tahu bagaimana membaca Yahweh. Yahweh itu cuma suatu kemungkinan. Orang-orang bilang dari haleluya. Haleluya itu suatu kata perintah, pujilah Yah. Masih ada ya, belakangnya itu ada H ya. Yah itu singkatan dari Yahweh. Oke lah, berarti kata pertama ya. Tapi antara H dengan W ada kemungkinan ada punya huruf hidup lagi. Dan antara W dengan H yang paling belakang ada kemungkinan ada punya huruf hidup lagi. Jadi bisa banyak. W-nya tahu dari mana? Tidak ada. Apakah Yahweh itu benar membacanya? Kita tidak tahu. Itu cuma tebakan. Mungkin benar, tapi tidak pasti. Ada yang disebut Yehuwa, ada yang disebut Yehova, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi saudara, ini sedikit pelajaran bahasa Ibrani harus karena dalam konteks seperti ini. Karena kembali kepada kata Orvim atau Orvim ini yang terjemahnya dalam bahasa kita burung gagak. Memang artinya bisa burung gagak, tapi bisa berarti beberapa arti yang lain. Ada 3. Pertama, bisa berarti pedagang-pedagang, bentuk jamak ya. Seperti dalam Yesaya 27 ayat 9 dan 27. Saya tidak berikan ayatnya karena toh tidak akan kelihatan, hanya bisa terlihat di dalam bahasa Ibraninya ya. Lalu kedua saudara, artinya bisa orang-orang Arab. Seperti dalam 2 Tawarikh 21 ayat 16 dan 2 Tawarikh 22 ayat 1 dan Nehemia 2 ayat 19, Nehemia 4 ayat 7, Yesaya 13 ayat 30 dan Yeremia 3 ayat 2. Memang di sini ada perubahan tanda-tanda yang menunjuk pada bunyi huruf hidup. Tapi ingat, dalam perjanjian lama bahasa Ibrani itu penulisannya tidak ada tanda-tanda itu. Jadi bisa diganti tanda-tandanya, akhirnya berarti orang Arab ya. Lalu arti ketiga, penduduk kota Orbo atau Oreb. Saya berikan catatan sudah dalam Hakim-Hakim 7 ayat 25 dan Yesaya 10 ayat 26. Memang disebutkan adanya kota atau tempat yang bernama Oreb. Dan Adam Clark mengutip kata-kata Jerome. Orbim, penduduk suatu kota di perbatasan Arab, memberikan makanan kepada Elia. Jadi saudara, itu kepercayaan bapak gereja ini yang namanya Jerome ini. Saudara, dia mengatakan orang-orang dari Ordim, penduduknya yang memberikan makanan kepada Elia. Jadi dia menolak terjemahan burung gagak. Nah, saya ingin saudara camkan satu hal. Perlu diketahui bahwa orang-orang yang menolak terjemahan burung gagak ini bukan orang-orang liberal. Sekalipun hampir pasti orangnya liberal, dia akan menerima pandangan mereka. Orang liberal tidak senang mujizat ya, pokoknya sesuatu yang supranatural tak bisa. Jadi dilogiskan, karena pedagang, orang Arab, orang Orbim ini lebih logis, maka lebih mereka percaya. Tapi aslinya orang-orang ini bukan orang-orang liberal saudara ya. Mereka bukanlah orang yang tidak percaya kepada mujizat. Dan ini saya tunjukkan melalui kutipan dari pulpit komentari di bawah ini. Karena kalaupun itu tidak diletakkan di kakinya pada pagi dan sore oleh burung gagak, dan kita telah melihat alasan untuk berpikir bahwa memang tidaklah demikian. Bahkan jika itu disediakan oleh orang-orang desa Orbo, orang-orang sukunya dan teman-temannya, atau oleh orang-orang Arab yang setia dan suka menerima tamu yang mengembara di daerah di dekatnya,
tetap itu disuplai oleh pengaturan dan providence Allah yang istimewa. Jika kita membuang burung gagaknya, kita tidak membuang mujizatnya. Jadi dia berkata bahwa providence Allah tetap mengatur, dan itu mujizat katanya dia. Kalau burung gagak jelas mujizat. Orang-orang ini apakah memang mujizat? Kalau Tuhan menolong pakai orang, menurut saya itu bukan mujizat. Memang itu pekerjaan Tuhan, ya, luar biasa. Tapi definisi mujizat itu sesuatu yang menyimpang dari jalur yang normal. Kalau orang nolong orang itu jalur normal, saudara. Tapi kalau burung gagak yang biasa makan daging, dia justru berikan Elia makan daging, maka itu mujizat karena itu menyimpang dari normal. Jadi saudara, tapi kutipan saya berikan untuk menunjukkan bahwa penafsir ini percaya kepada mujizat. Tapi tetap saya tidak setuju kata-kata ini, karena menurut saya kalau seperti itu bukan mujizat. Saudara, saya sendiri lebih setuju mutlak dalam hal ini untuk tetap mempertahankan terjemahan burung gagak dengan beberapa alasan ini untuk menghancurkan alasan-alasan yang saya anggap konyol tadi di atas. Pertama, saudara, alasan untuk menolak burung gagak itu tidak cukup kuat. Beberapa poin ini saya bahas di sini. Pertama, poin A, sekalipun gagaknya adalah binatang haram, tapi gagak itu hanya haram kalau dimakan. Elia tidak makan gagaknya, saudara. Gagaknya bawa roti dan daging itu tidak haram, dan itu yang dimakan oleh Elia. Juga ingat nanti setelah di Sungai Kerit pindah Sarfat, Elia diberi makan oleh janda yang non Israel. Nah ini tidak haram. Wong ya bukan Israel. Mungkin belakang dia bertobat, tapi dia bukan orang Israel. Bagi Israel ini haram. Kalau janda itu haram, boleh beri makan Elia. Burung gagak haram, tidak boleh beri. Ini konyol rasanya. Ini poin A. Poin 2, poin B. Burung gagak mendapatkan roti dan daging dari mana? Ini pertanyaan dari orang yang tidak percaya Allah itu Maha Kuasa, ya. Kalau Allah mau atur burung gagaknya tuh ambil daging, dia bisa. Allah Maha Kuasa, tidak usah heran, saudara. Dan kalau mau pakai pertanyaan seperti ini, pertanyaan yang sama bisa kita kembalikan kepada mereka yang anti burung gagak. Kamu percaya orang Arab yang beri, atau pedagang, atau penduduk Orbo? Dari mana mereka dapat roti dan daging? Pada saat itu ada kekeringan dan kelaparan. Sama-sama tidak bisa jawab, kan? Kalau namanya mujizat, saudara, orang tidak percaya mujizat, anggap tidak logis dan sebagainya. Karena dalam logika mereka kemahakuasaan Allah tidak diikut campurkan. Pada waktu logika mereka mencakup kemahakuasaan Allah, tidak ada yang aneh dengan burung gagak berikan roti dan daging kepada Elia. Ya, Allah Maha Kuasa, dia bisa lakukan itu. Poin ketiga, poin C, bahwa Elia mendapatkan air dengan cara biasa dari Sungai Kerit. Sama sekali tidak ada rumusnya. Kalau airnya cara biasa, makanannya juga harus cara biasa. Jadi tidak bisa roti dan daging diberikan oleh burung gagak. Itu rumus dari mana? Nah, itu omong kosong sama sekali. Poin keempat, tidak adanya cerita ini dalam perjanjian baru tidak membuktikan cerita ini tidak ada. Juga perlu diingat oleh para penafsir yang anti burung gagak itu, bahwa serangan mereka ini lagi-lagi bisa menyerang posisi mereka sendiri. Karena perjanjian baru juga tidak pernah menceritakan peristiwa Elia diberi makan oleh apakah pedagang atau orang Arab atau penduduk Orbo. Sama-sama tidak adanya. Mereka menyerang kok tidak cerita Yesusnya. Lah kita selama Yesusnya juga ada cerita dikasih makan orang Arab atau Orbo dan sebagainya. Dan yang kelima, sekalipun kata Orbim itu bisa diartikan orang Arab, penduduk Orbo, pedagang, tapi juga bisa berarti burung gagak. Seperti dalam Kejadian 8 ayat 7, itu peristiwa banjirnya Nuh mulai surut, dia lepaskan burung gagak. Lalu Imamat 11 ayat 15, di mana burung gagak dilarang dimakan. Jadi saudara, kata itu tetap memang bisa berarti burung gagak. Dan menurut saya itu terjemahan yang paling benar
ini memang suatu mujizat. Saya masih belum cukup dengan argumentasi saya. Itu baru nomor satu. Karena nomor dua, kalau mereka percaya orang Arab atau penduduk Orbo atau pedagang yang memberi makan Elia bukan burung gagak, bukankah itu malah lebih aneh ya? Bagaimana pedagang atau orang Arab atau penduduk Orbo itu bisa datang kepada Elia setiap pagi dan petang? Berarti 2 kali sehari. Bukan sehari sekali atau 2 hari sekali dan sebagainya. Tiap hari 2 kali. Dan bagaimana kalau memang itu faktanya? Ahab yang sedang nyari Elia ke segala penjuru, tentaranya yang nyari itu tidak curiga ini ada pedagang atau orang Arab atau siapapun yang datang ke tempatnya Elia itu 2 kali sehari. Masa entarnya tidak bisa melihat hal itu dan lalu menemukan tempatnya Elia? Lain halnya kalau ternyata yang kasih makan burung gagak. Burung gagaknya jangankan 2 kali sehari, mau 10 kali sehari. Siapa yang perhatikan burung gagak mau nyari Elia kok? Mereka tidak pikirkan, tidak mimpikan burung gagaknya terbang-terbang mau 5 10 kali itu beri makan Elia. Mereka tidak akan mimpikan. Tapi orang yang datang, loh ini ada apa orang yang datang 2 kali sehari? Ini alasan kedua. Alasan ketiga, dalam 2 peristiwa dalam 1 Yesaya 17 ini, Tuhan memelihara Elia dengan menggunakan 2 cara yang tidak masuk akal atau yang bersifat mujizat. Yang pertama menggunakan burung gagak. Yang kedua menggunakan janda miskin dengan minyak dan tepung yang tidak habis-habis. Kalau janda miskin pertama-tama kasih roti yang pertama itu bukan mujizat. Tapi pada waktu tepungnya tidak habis-habis keluar terus, minyaknya tidak habis keluar terus, ini mujizat. Cara pertama lagi gagak mujizat, cara kedua ini mujizat juga. Tidak masalah, cocok justru. Dan yang tidak percaya mujizat mesti belajar untuk percaya ada dunia supernatural. Apakah dari setan, dari malaikat, dan terutama dari Tuhan. Dia maha kuasa dan dia bisa melakukan apa yang bagi kita tidak masuk akal. Tidak ada yang mustahil karena Allah itu maha kuasa. Sekarang saudara, tempat yang kedua, kalau tadi Sungai Kerit, sekarang di Sarfat. Beberapa poin yang saya bahas. Pertama poin A, setelah beberapa waktu Sungai Kerit menjadi kering dalam ayat 7. Dan Tuhan lalu berfirman kepada Elia, pindahlah ke Sarfat. Dan Tuhan mengatakan, dia telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara Elia di sana. Di dalam ayat 8 dan ayat 9. Kita baca ya, ayat 7 sampai dengan 9. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sudah ada beberapa hal yang perlu diperhatikannya. Pertama, mengapa Tuhan membiarkan Sungai Kerit menjadi kering sehingga lalu Elianya harus dipindahkan ke Sarfat? Apakah Tuhan tidak bisa dalam masa kekeringan pun mencegah Sungai Kerit untuk menjadi kering? Loh, bangsa Israel di padang gurun kurang kering apa saudara? Batu karang dipukul keluar air. Apakah Sungai Kerit tak bisa? Oh tentu bisa kalau dia mau. Berarti kalau Sungai Kerit menjadi kering, dia memang tidak mau. Dia memang mau jadikan kering dan Elianya harus pindah. Tapi saudara, mengapa dia kepingin seperti itu? Pertama saudara, alasannya supaya Elia tidak bersandar kepada Sungai Kerit ataupun pada burung gagak, tapi pada Tuhan. Kalau kita terus-menerus menerima sumber kehidupan kita dari satu sumber, maka ada bahaya kita itu menjadikan sumber itu sebagai sandaran kita. Padahal sebetulnya yang memberikan bukan sumber itu tetapi Allah. Jadi di sini jangan kamu bersandar ke Pak Toto, aku yang kasih kamu minum. Sekarang minum aja tutup, tapi kamu tak pindahkan. Aku cari orang lain untuk beri kamu minum atau makan dan sebagainya.
Jadi saudara, apakah mungkin bagi seorang Kristen yang sejati, yang setia, punya sumber pemeliharaan, tahu-tahu Tuhan cut, drag, mandek total? Orang seringkali, oh gak mungkin, Tuhan itu kan mesti memelihara kita. Oh iya, kalau kita Kristen dan kita setia, dia pasti memelihara kita. Tapi apakah harus melalui sumber itu? Tuhan kadang-kadang, saya tidak bilang selalu ya, dia tidak mau kita lalu terpanjang pada sumber itu, lalu percaya pada sumber itu dan bersandar pada sumber itu. Dia mau kita bersandar kepada dia. Dia cut sumber itu. Jadi kalau saudara punya sumber pemeliharaan dan itu ditutup, katakanlah misalnya sudah punya pekerjaan, sudah bertahun-tahun bekerja dan terima uang dari pekerjaan itu dan mencukupi biaya hidup saudara dan sebagainya, tahu-tahu perusahaannya bangkrut atau entah bagaimana sudah dikeluarkan dari pekerjaan, Tuhan cut. Atau seorang perempuan punya suami yang selalu memberikan nafkah, tahu-tahu suami itu meninggal dunia. Atau seorang anak yang punya orang tua yang terus memberikan saudara makan, tahu-tahu orang tua mati. Maka saudara tetaplah percaya pada Tuhan. Sumber itu bukan itu yang memberikan. Tuhan menggunakan, maka itu memberikan. Tuhan tidak mau ini dibuang. Dia bisa memberikan pakai sumber lain. Dia tidak pernah kekurangan sumber saudara. Burung gagaknya digantikan janda di Sarfat, gampang sekali bagi dia. Tidak ada masalah sedikit pun. Jadi ini alasan pertama. Jangan Elia bersandar kepada sungai Kerit ataupun burung gagak, tapi kepada Tuhan. Alasan kedua, mengapa Kerit dibiarkan kering supaya Elia pindah? Demi memelihara janda Sarfat itu dengan anaknya, yang rupa-rupanya adalah orang pilihan. Bukan cuma memelihara, mungkin sekaligus mempertobatkan, saudara ya. Pasti Elia nabi, masa bisa diam tidak memberitakan firman? Tidak mungkin. Harus dipertobatkan orang itu seorang pilihan dan harus dipelihara kalau memang dia orang pilihan. Jadi dipindahkan ke sana sebelum orang pilihan ini mati kelaparan tanpa mereka percaya dan mereka tidak diselamatkan. Tidak bisa. Rencana Allah tidak bisa gagal. Harus pindahkan Elia ke sana demi dua orang ini. Yang ketiga, untuk memuji iman Elia sendiri. Dan untuk itu kita lihat poin kedua di bawah. Poin kedua, perintah ke Sarfat merupakan ujian iman bagi Elia. Karena apa saudara? Sarfat terletak di Sidon. Ini adalah asal dari Isabel, daerah kekuasaan ayah Isabel, karena dia adalah raja dari Sidon. Ini bisa saudara lihat dalam pasal 16 ayat 31. Jadi saudara, ini boleh dikatakan tempat yang paling berbahaya, sarangnya setan gitu ya, kasarnya gitu ya. Justru pindah ke sana. Kalau misalnya ya, saudara, ini cuma misal, soalnya kejar-kejar FPI mau dibunuh gitu ya. Lebih logis kalau Tuhan suruh saudara sembunyi dari Jawa Timur gitu ya. Karena di Jawa Timur FPI gak terlalu banyak, yang Islam moderat lebih banyak gitu ya. Tapi tahu-tahu Tuhan bilang pindah Jawa Barat, Bandung, kayak Bogor, Jakarta, saya gak tahu mana. Di mana FPI-nya sak banyak-banyaknya. Maka saudara, ini ujian iman. Tapi pikirkan saudara ya, Tuhan itu begitu maha kuasa. Bagi dia sama gampangnya menjaga saudara di Jawa Timur ataupun menjaga saudara di Jawa Barat. Dan dalam kasus Elia, menjaga dia di sungai Kerit yang terpencil atau di Sidon yang termasuk sarangnya setan. Bagi Tuhan sama gampangnya kalau dia mau jaga. Jadi ini tempat paling berbahaya dari sudut pandang manusia, tidak dari sudut pandang Tuhan. Bapak komentar berkata demikian, Elia sangat aman di bawah perlindungan ilahi.
sama amannya di daerah Sidon seperti waktu ia ada di tepi sungai Kerit. Jadi saudara, kita lagi-lagi mesti lihat maha kuasanya Tuhan. Itu tidak sukar bagi dia jaga kita di hutan belantara yang penuh macan, atau di rawa yang kebek buaya dan ular anaconda, atau di kota yang penuh dengan bajingan yang saling tembak-tembakan, bom-boman teroris yang meledakan bom dan tobrokan mobil dan sebagainya, atau di padang pasir yang tidak ada makanan, tidak ada minuman dan sebagainya, atau di tempat yang relatif gampang untuk hidup di kota yang nyaman-nyaman saja. Begitu kan saudara, tidak repot, tempat apapun dia mau lindungi bagi dia gampang saja. Dan saya ingin tambahkan sesuatu saudara, kalau kita mau menganalisa lebih jauh tentang kepindahan Elia dari Kerit ke Sidon, maka mau pindahan ke Sarfat di Sidon ini justru adalah tempat yang aman. Karena apa saudara? Ahab tidak akan pernah mimpi Elia akan lari ke Sidon. Gila apa Nabi itu lari ke Sidon? Sidon misalnya setan, dia lari ke sana. Tidak mungkin. Justru mungkin di sana Ahab tidak nyari. Karena itu tempat asal usul istrinya dia. Dan ini public commentary mengatakan demikian. Ini mungkin merupakan tempat yang lebih aman untuk persembunyian sang nabi dari kelihatannya, karena Ahab tidak akan bermimpi untuk mengejarnya ke sana. Tapi sudah bagaimanapun dari sekarang Elia mungkin kaget ya, mati aku suruh pergi Sarfat. Itu kalau imannya dia seperti iman saya tidak tahu kalau imannya dia hebat sekali, tidak kaget sama sekali. Saya pasti jingkat ke Sidon. Saya benar Tuhan. Tapi saudara, ini ujian. Dan Elia taat. Dia pergi ke Sarfat di Sidon. Yang ketiga saudara, Tuhan memerintahkan janda untuk memberi makan kepada Elia. Saudara, ini sama seperti tadi terhadap burung gagak, di mana dikatakan bahwa burung gagak diperintahkan oleh Tuhan dalam ayat 4. Mari kita baca saudara ya, pasal 17 ayat 4, ayat 4, lalu ayat 8 dan ayat yang ke-9. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk daerah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, kalau Tuhan berfirman kepada Elia, dia memerintah Elia pindah dari Kerit ke Sidon atau Sarfat, itu betul-betul dia menggunakan firman-Nya, dia berbicara, dia betul-betul memerintahkan. Apakah pada waktu dia memerintahkan burung gagak, dia betul-betul berfirman pada burung gagak, hei burung gagak, beri dia makan 2 kali sehari, roti sama daging? Apa dia memang berfirman begitu? Dan pada waktu dia berkata, dia memerintahkan seorang janda memberi makan, apakah dia memang berfirman pada janda itu, hai janda, beri makan dia, itu nabiku? Apakah begitu? Sama sekali tidak mungkin. Jadi beda arti. Waktu Elia diperintah, betul-betul firman. Waktu gagak, tidak ada Tuhan bicara sama burung gagak. Janda, tidak ada Tuhan bicara sama janda. Apa buktinya? Buktinya, waktu Elia ketemu janda, jandanya nggak ngerti apa. Kalau dia disuruh beri makan nabi itu, dia tidak tahu apa. Berarti Tuhan tidak memberikan perintah pada dia. Jadi, baik pada waktu Tuhan memerintahkan burung gagak maupun memerintahkan janda untuk beri makan Elia, bukan diartikan dia betul-betul berbicara, memerintah dengan kata-kata, tidak. Tapi diartikan Tuhan mengatur sehingga burung gagak beri makan Elia. Tuhan mengatur sehingga janda beri makan Elia. Dan bahwa dalam Alkitab kata memerintah itu sering diartikan mengatur supaya terjadi. Saya akan tunjukkan dengan ayat ini.
Yesaya 5 ayat 6, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak diranting dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Masa dia bicara sama awan? Enggak. Dia cuma ngatur, pokoknya awannya katakan turunkan hujan, titik. Ya. Contoh lain, Amos 9 ayat 3, sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk menakut mereka di sana. Masa dia firman sama ular? Enggak. Tapi dia atur. Mau sembunyi di laut, ular akan copot kamu di sana. Mazmur 78 ayat 23, ini contoh ketiga. Maka yang memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit. Nah, kira-kira saudara, dia ngatur supaya turun hujan. Nah, saudara, mengapa pengertian ini perlu dijelaskan? Pengertian ini perlu saudara mengerti, supaya saudara mengerti dengan benar kalau ketemu teks seperti ini. 2 Samuel pasal 16 ayat 10 dan ayat 11. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah dia mengutuk. Dia itu Simei. Ini peristiwa terjadi pada waktu Daud menghadapi pemberontakan anaknya, yaitu Absalom. Daudnya lari dengan rombongannya. Simei maki-maki dan lempari dengan batu dan sebagainya. Dan Daud didatangi anak buahnya, tak nyebrang, tak penggalnya. Tapi Daud berkata, apa urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah dia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ini ingin menyambut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah dia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Kalau saya tidak ngerti apa yang saya baru jelaskan, jangan pikir Tuhan betul-betul berbicara kepada Simei, hei Simei, kutukilah Daud. Kalau itu kasusnya, Simei-nya tidak salah, dia diperintahkan kok. Tapi tidak ada seperti itu. Dia belakangan dibunuh karena dosa ini. Jadi saudara, laki-laki seperti deretan ayat tadi, Tuhan berfirman kepada Simei, memerintahkan Simei. Artinya cuma Tuhan mengatur supaya Simei mengutuki Daud, melempari dan sebagainya. Mengaturnya bagaimana? Cabut kasih karunia-Nya, biarkan setan bekerja menggoda. Simei-nya pasti melakukan yang ada karu-karuan. Tapi yang jelas, Tuhan tidak berfirman. Kalau dia betul-betul berfirman dengan kata-kata, Simei tidak bisa disalahkan. Dia mentaati firman langsung dari Tuhan. Dan itu jelas bukan kasusnya. Sekarang poin bicara. Elia mentaati firman Tuhan. Ayat 10. Dan pada waktu bertemu janda itu, Elia minta air dan lalu minta roti. Ayat 10 dan ayat 11. Kita baca ayat 10 dan 11 ya. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ini kelihatannya sepintas lalu Nabi ini ngelama ya. Diganti merokok pelok. Minta air, ditutup ambil air, belum ambil air, tambah roti. Tapi dia bukan ngelama saudara. Mungkin ini sengaja dia lakukan untuk mengetahui apakah ini memang janda yang Tuhan maksudkan atau bukan. Di Sarfat itu pasti bukan cuma ada satu janda. Kalau dia salah janda yang lain tak repot nanti. Jadi itu mengetes janda ini benar yang Tuhan maksudkan atau bukan. Dia minta air, belum pergi ngambil air, minta roti. Nah, dari jawabannya nanti dan pembicaraan selanjutnya akan kelihatan ini janda benar yang Tuhan maksudkan atau bukan. Jadi saudara jangan anggap Nabi ini lama atau bagaimana. Ini ya mau tahu benar ini atau bukan. Jangan salah janda ya.
Karena poin ketiga, poin C, janda itu mau memberi air. Tapi waktu Elia minta roti, air dia mau beri. Kelihatannya tidak suka air di sana berarti. Tapi waktu dia minta roti, janda itu menjawab dalam ayat 12, demi Tuhan, perhatikan ya, Tuhannya semua huruf besar, Ibraninya YHWH, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari bagian ini, saudara. Pertama, dari maunya janda itu tanpa rewel-rewel memberikan air, kelihatannya Sarfat yang bukan wilayah Israel tidak ikut terkena kekeringan. Jadi air bukan masalah di sana kelihatannya. Tapi dari ayat 12, di mana waktu diminta roti, dia keberatan, tidak ada tepung minyak. Jelas bahwa daerah ini juga terkena kelaparan. Tidak terkena kekeringan, tapi terkena kelaparan. Mengapa? Ada yang mengatakan bahwa daerah ini mendapat supply atau kayak import mereka ya, makanan dari Israel. Sehingga pada waktu Israel kekeringan dan kelaparan, otomatis suplai makanan ke Sidon berhenti atau berkurang teman, sehingga Sidonnya juga terkena kelaparan. Air tidak masalah, roti wah itu masalah. Kelaparan ada, kehausan tidak. Kedua, janda itu miskin. Tuhan tidak memberi makan Elia menggunakan seorang konglomerat, tapi menggunakan seorang janda yang melarat. Luar biasa ya. Kenapa dia milih yang melarat? Untuk makin menunjukkan kuasanya. Nah, kalau nyuruh konglomerat ya gampang, konglomerat gampang ya. Tapi janda melarat ini aneh, saudara. Tuhan itu memang senang melakukan hal di luar dugaan. Tadi dia menggunakan burung gagak beri makan daging. Loh, siapa yang mikir burung gagak ngasih Elia daging? Gagak itu makanannya daging. Kok bisa memberi daging? Dia dapat daging mesti dimakan sendiri, kok dikasihkan Elia? Sekarang Tuhan melakukan sesuatu yang aneh lagi. Dia memberi makan Elia menggunakan seorang janda yang melarat. Saudara, cerita ini sangat berkesan kepada saya sampai sekarang dan saya kira sampai kapanpun. Mengapa, saudara? Waktu saya mau berangkat ke Amerika untuk sekolah teologi, terus terang saya takut. Saya punya problem tidur. Bagaimana mau belajar sekolah teologi kalau tidurnya tak bisa? Dan bahasa Inggris saya kacau balau. Kalau baca tulis masih lumayan, tapi dengar, kuping saya itu budek, saudara. Pada waktu saya mau berangkat ke Amerika, saya kan diminta tes TOEFL. Waktu itu tuntutannya cuma 500, sekarang malah dinaikkan 550 ya dengarnya. Waktu zaman saya masih 500. Dan saya lalu les Inggris ke seorang guru les. Dan dia memberikan pelajaran-pelajaran untuk khusus menghadapi TOEFL. Dan dia heran lama-lama melihat saya. Vocabnya bagus, gramatika bagus, tapi listening comprehension, dengar, saya tidak pernah dapat di atas 450. Dan dia bilang, kamu ini aneh, apa yang salah dengan kamu? Coba periksakan kupingmu. Dan saya periksakan kuping kedua dokter THT, satu di Surabaya, satu di Malang, dan hasilnya sama. Kupingmu tuli kalau mendengar bunyi berfrekuensi tinggi. Bunyi berfrekuensi rendah tidak terlalu parah. Makin tinggi bunyi frekuensinya, kamu makin tuli.
Saya waktu SMP atau berapa itu, kapan itu saya lupa persisnya, waktu kecil mainan mercon saudara. Mau ngageti orang, saya sembunyi di belakang tembok dia. Karena mercon ini ada sumbunya untuk nyalakan. Mau tak lemparkan gitu saudara. Saya ngintip begini, orangnya noleh ke saya. Saya ketenggangkan dia, nggak tahu kalau ini nyambung. Wow, meledak. Kuping saya nguing. Dan pada waktu itu terjadi, saya lalu pulang, selesai main mercon, nguingnya tak pulang. Udah kecil. Waktu pulang, sudah sore, bapak saya lewat sebelahnya telepon, jarak kira-kira 1 meter, 1,5 meter telepon. Dan bapak saya, telepon dulu. Saya tidak dengar saudara. Jarak 1 meter, 1,5 meter telepon rumah itu, tidak dengar. Memang tidak diperiksakan, tidak apa. Dan saya juga tidak bilang. Akhirnya membaik, tapi tidak pernah normal. Ya, sampai TOEFL itu lalu periksa dokter, dan dokter mengatakan punya frekuensi tinggi, saya makin tuli. Ya, gara-garanya di sana. Lah, dokternya lalu berkata, karena keluhan saya kan Inggris kok saya tidak ngerti, Indonesia saya bisa, Inggris tak bisa. Memang bahasa Inggris menggunakan lebih banyak bunyi berfrekuensi tinggi. Itu tinggi saudara. Nah, jadi banyak bunyi-bunyi seperti itu, maka tidak aneh kamu suka nangkep bahasa Inggris. Bahasa Indonesia bunyi berfrekuensi rendah, kamu tidak terlalu tuli. Agak tuli tetap saudara ya. Tapi Inggris lebih teman tulinya. Jadi saudara, dengan problem tidur, problem tuli, saya berangkat itu takut. Dan lalu saya pada waktu saat teduh saya berdoa, Tuhan, aku ini takut pergi ke Amerika. Lalu dalam saat teduh itu yang saya dapatkan adalah cerita Elia yang diberi makan seorang janda yang melarat ini. Dan inti dari saat teduhnya itu Tuhan menjanjikan Dia akan menggunakan seorang yang melarat menolong kamu. Nama saya. Dan itu betul-betul terjadi saudara. Sampai di Amerika, melewati LA, nginep 1 malam di LA, lalu besoknya berangkat ke Jackson. Sampai di sana, masa perkenalan pada hari yang pertama, seorang Amerika yang sama sekali tidak tahu saya datangi saya, ngajak saya ngomong. Dan dia salah satu orang Amerika yang ngomongnya paling tidak jelas di seluruh Amerika. Waduh, saya setengah mati ngerti dia. Ngomong apa orang ini? Amerika tempat saya sekolah itu Mississippi ya, itu terkenal dengan apa disebut Southern accent, aksen selatan. Jangankan orang sini saudara, orang yang dari Amerika, dari utara sebagainya, mereka seringkali tidak bisa ngerti kalau orang selatan ngomong. Kecuali memang sudah terbiasa, tidak ngerti. Teman saya dari Inggris datang, Inggris itu bahasa aslinya dia ke sana. Lucu sekali saudara. Orang Amerikanya tidak ngerti waktu dia ngomong, dan dia tidak ngerti waktu orang Amerikanya ngomong. Memang penyesuaiannya cepat karena itu bahasa asli mereka. Tapi pertama-tama sama-sama tidak ngerti. Tapi pada waktu dia ngomong, orang Amerika tidak ngerti. Orang Amerikanya dengan gaya lelucon, speak English please. Dia anggap dia tidak ngomong Inggris. Kamu tuh ngomong apa? Aku gak ngerti. Mereka semua. Tapi saudara, Southern accent memang sesuka orang ini. Waduh, Southern accentnya kuat setengah mati. Dan luar biasa sukanya ngerti dia sampai, waduh, susah saya mau, excuse me 3-4 kali gak ngerti terus. Tapi saudara, dia jadi teman terbaik saya di sana. Dan dia nolong saya dalam segala hal. Padahal dia relatif memang melarat untuk standar Amerika.
melarat tuh mobilnya 2, saudara. Biarpun mobil jelek, di sana mobil murah, ya, mobil dia paling beberapa ratus $100, murah. Tapi dia tetap punya 2 karena istrinya harus punya, dia harus punya. Dan orang melarat makan steak, biarpun nggak tiap hari. Jadi saudara, memang bukan orang melarat seperti di sini, tapi tetap untuk kategori Amerika dia tergolong melarat. Tapi saudara, dia dipakai Tuhan menolong saya dalam segala hal, bahwa saya untuk belanja, tolong ini, yang apa saya nggak ngerti apa-apa di sana, dia tolong semua sampai saya lulus. Tuhan menepati janjinya. Dia tidak pakai orang yang kaya, dia tidak pakai orang yang gimana, pakai orang yang miskin. Di sini sama. Dia senang menggunakan yang tak terduga. Dia pakai seorang janda yang melarat. Karena poin ketiga, diperdebatkan oleh banyak orang, janda itu beriman atau tidak. Kalau dilihat dia bersumpah bukan demi Baal, bukan demi Asyera, bukan demi dewa apapun, tapi demi nama Tuhan Guru Besar semua, YHWH atau seringkali baca Yahweh. Berarti kelihatannya dia percaya Yahweh. Tapi Yahweh Allahmu. Kenapa dia berkata Allahmu kalau memang dia sendiri percaya Yahweh itu? Saya paling tidak senang pada waktu orang sama-sama percaya Kristus atau sama-sama pokoknya seiman gitu ya, tapi nyebut sana Tuhanmu. Loh kok enggak Tuhan? Kok Tuhanmu kenapa? Kok enggak Tuhan kita? Kok Tuhanmu? Tuhanmu bukan Tuhanku. Ada suatu gereja yang sudah tradisi rasanya. Setiap kali di gereja itu ada paduan suara, dan paduan suara mau nyanyi, muji Tuhan. Maka pendetanya berkata, paduan suara akan memuji Tuhannya. Dan saya selalu jengkel, ngomong apa pendeta ini? Tuhannya memang bukan Tuhannya dia, Tuhannya beda. Tapi kalau saya tidak pernah ngomong seperti itu, saudara. Paduan suara akan memuji Tuhan itu saja, atau Tuhan kita. Karena sama imannya, kenapa tidak mau Tuhan kita? Tapi rupanya saudara, di sana tradisinya mungkin seperti itu. Dan ada yang mengatakan bahwa karena janda tahu Elia itu nabi Israel, maka dia berkata Allahmu. Dan kalau kita tadi sudah membaca 1 Raja-Raja 18 ayat 10, Obadya itu jelas orang Israel yang percaya pada Tuhan, juga bersumpah dengan cara persis, kata-kata persis dari si janda Sarfat, demi Tuhan Allahmu yang hidup, waktu dia bicara pada Elia. Padahal sama-sama seiman. Jadi rupanya itu terbiasa, dan karena itu kalau janda itu mengatakan Allahmu, itu tidak membuktikan dia tidak beriman. Tapi poin keempat, kata-kata dari janda itu, aku akan pulang masak roti, makan dengan anakku, lalu kami akan mati, itu sama sekali tidak menunjukkan imannya. Sebaliknya menunjukkan keputusasaan, karena dia berkata bahwa setelah makan roti itu dia dan anaknya akan mati. Tapi saudara, iman yang menyelamatkan dan iman dalam menghadapi masa kelaparan seperti itu beda. Sangat bisa orang punya iman yang menyelamatkan, tapi waktu mulai bahaya imannya goncang. Ini iman jenis lain sebetulnya. Tapi bagaimanapun saudara, kalau saudara adalah seorang anak Tuhan, sekalipun saudara mengalami krisis ekonomi dan dalam hati terus terang sudah putus asa dan khawatir habis-habisan, saudara mungkin jangan ucapkan kata-kata seperti yang diucapkan oleh janda ini. Memang juga jangan munafik ya. Lalu aku tidak takut, Tuhan pasti beri aku makan. Bu, gimana caranya? Padahal kalau mati tidak percaya belas. Nah, kalau itu munafik, dusta, tidak boleh juga. Tapi setidaknya diam saja. Jangan ucapkan, karena itu akan memalukan. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan tidak percaya bahwa Bapa kita yang di sorga pasti akan memelihara, tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Dia berjanji mencukupi kebutuhan hidup kita
dalam Matius pasal 6 ayat 25 dan 34. Jadi saudara, kalau khawatir baca ayat ini terus-menerus, baca berulang-ulang sampai iman dikuatkan. Tapi yang jelas, jangan ucapkan keputusasaan, itu yang menyebabkan kita akan dicela agama kita atau Kristusnya atau iman kita dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan dengan poin D, saudara. Elia menjawab kata-kata janda dalam ayat 12 dengan ayat 13 dan 14. Mari kita baca 13-14. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Aku dulu. Wah, tambah lama saudara. Tapi ngelamanya disertai suatu janji dalam ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buri-buri itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, kalau tadi Elia diuji dengan dipindahkan ke Sarfat atau termasuk Sidon, sekarang dia menguji iman janda itu. Janda itu dia minta mendahulukan, beri makan dia dulu rotinya, baru untuk kamu dan anakmu. Mendahulukan hamba Tuhan itu sama saja dengan mendahulukan Tuhan. Baru untuk kamu dan anakmu, disertai janji tidak akan kekurangan. Pasti Tuhan cukupi sampai hujan turun normal lagi. Dan ini jelas sejalan sekali saudara dengan Matius 6 ayat 33 yang tadinya dinyanyikan dengan lagu oleh Indra. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau ada orang Kristen yang sejati, bisa tidak cukup, betul-betul akhirnya mati kelaparan, saya yakin mesti ada something wrong, sesuatu yang salah, buat dosa, buat apa. Dan mungkin dia tidak mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia tidak mengutamakan Allah, tapi mengutamakan hal lain. Berarti dia punya Allah lain. Saudara, sejak saya pertama-tama jadi Kristen, saya sudah pernah mendapatkan ujian seperti itu. Saya ceritakan beberapa cerita, tidak berarti saya selalu berhasil ya. Saya bukan orang suci atau gimana. Tapi dalam beberapa kasus saya berhasil mendahulukan Tuhan. Waktu itu saudara, hari Sabtu, saya latihan tinju saudara. Dan hari Sabtu itu ada pertandingan tinju. Memang pertandingan kroco-kroco saudara. Diadakannya di THR waktu itu. Tapi yang main teman sendiri, teman sesasana. Haram gak datang itu saudara. Ya, temannya yang main kok. Tapi hari Sabtu sebagai orang Kristen ada persekutuan pemuda, tabrakan. Dan saya bingung ya apa ini ya. Persekutuan pemuda bukan kebaktian, namun lah sebetulnya kan. Tapi tetap ini urusan Tuhan. Yang ini urusan sekuler, tinju, konco dan sebagainya. Saya bergumul, tapi akhirnya saya putuskan, dah, gak peduli konco tak konco, saya gak nonton. Saya datang dalam persekutuan pemuda itu. Ini cuma contoh mendahulukan Tuhan di atas hobi, di atas kesenangan, di atas konco. Baru-baru ini saudara, pas pergantian tahun, saya dapat ujian juga hal yang sama kurang lebihnya. Cuma jauh lebih berat saya rasakan. Tanggal 31 Desember itu hari Sabtu saudara. Tanggal satunya 1 Januari, pas tahun baru, hari Minggu kan. Tanggal 31 mendadak salah satu dari anjing saya punya kan 2 ya, Maxi dan Mini ya.
Dan dua anjing ini lucu sekali. Saya senang, sangat senang dan sangat cinta anjing dua ini. Mendadak tanpa ada hujan, tanpa ada angin, maksinya sakit, muntah, tidak mau makan, sama sekali tidak mau makan. Dan malam tuh tambah malam tambah parah, gemeteran tidak karuan. Saya pikir, waduh. Nah, kakak saya dokter hewan, saya telepon. Itu sudah terlalu malam untuk membawa dia ke sana. Karena saya di timur dan kakak saya Maijen Jengkono, hampir bundaran belok kiri masih 2 km lagi. Wah, terlalu jauh untuk malam. Lalu saya bilang, besok saja dari kebaktian tak bawa ke sana. Oke, ya sudah. Saya lihat kondisinya, waduh, kok gawat anjing ini. Dan saya memikirkan kemungkinannya kalau besok bangun tambah parah, betul-betul mau mati, saya harus dahulukan anjing, buang kebaktiannya, buang pelayanannya, pergi ke dokter hewan untuk sembuhkan anjing ini, atau saya harus tetap kebaktian dan pelayanan dan khotbah dan biarkan anjingnya mati. Itu pikiran saya, saudara. Malam itu saya gelisah, saya gak kepingin kehilangan anjing yang saya cintai, tapi saya tidak mau juga mengutamakan anjing dari Tuhan. Malam itu saya kira pertama kali, kecuali kalau di luar kota, di dalam rumah tidak pernah. Saya tidurkan dia di dalam kamar supaya kalau ada apa-apa saya tahu. Dia tidur, saya juga tidur. Dan saya pikir, sudah ambil keputusan, besok pokoknya saya pelayanan. Anjing mati, ya saya susah, tapi saya tidak mau utamakan anjing lebih dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Besok pagi saya bangun, anjingnya seger, waras terus, gak ada apa-apa. Hanya usia mungkin. Saya pokoknya saudara, saya mengutamakan anjingnya lebih dari Tuhan. Dan saudara, entah sekarang atau kapan, entah lambat atau cepat, saudara pasti mengalami ujian seperti itu. Antara Tuhan dan keluarga, antara Tuhan dan uang, antara Tuhan dan pekerjaan, antara Tuhan dan anjing, antara Tuhan dan hobi, antara Tuhan dan televisi, dan macam-macam pilihan. Setan menyodorkan sesuatu yang penting, yang sangat saudara cintai, dan menyuruh saudara pilih Tuhannya dulu atau ini dulu. So, kalau kita tidak pernah belajar untuk menyangkal diri dan mengutamakan Tuhan, kita tidak maju-maju. Dan jangan salahkan kalau janji ini tidak digenapi dalam diri saudara, dan saudara betul-betul kekurangan. Karena syaratnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru dia janji semuanya. Lihat konteks itu, semuanya itu kebutuhan hidup saudara, kebutuhan pokok sedikitnya, bukan barang-barang mewah ya. Kebutuhan pokok Tuhan janjikan akan cukupi. Jadi saudara, kalau saudara pokoknya mengutamakan dia, betul-betul mengutamakan dia akan cukupi. Satu sharing lagi, pada beberapa waktu yang lalu, hampir tiap bulan saya defisit. Defisit 1 juta, defisit 2 juta, defisit terus. Dan ada godaan untuk dekat akhir persembahan persepuluhan. Tapi saya pikir-pikir, Tuhan janji cukupi saya, gimana dia mesti cukupi saya.
saya tetap berikan persembahan persepuluhan. Saya sudah pernah share ya, kalau saya dalam kondisi defisit, saya betul-betul memberikan jumlah minimum 10%, tidak lebih. Tapi tetap saya kasih. Defisit terus, saudara. Saya gak peduli, kasih. Tahu-tahu ada kabar dari ipar saya itu yang tempoh hari saya ceritakan. Ada sisa warisan dari ayah saya, totalnya 300 juta. Semua defisitnya ketutup kabeh lebih malah. Ya memang disertai stres karena tahu-tahu pasti urusan dengan teks amnesti. Tapi maksud saya dahulukan Tuhan, tetap memberikan persepuluhan dan sebagainya. Tuhan tahu-tahu berikan saya berlimpah-limpah. Saya tidak bilang dia janji memberikan berlimpah-limpah ya. Janjinya dia mencukupi. Kalau dia mau memberikan berlimpah-limpah itu kasih karunia dia, tapi dia ada janji itu. Tapi memberikan cukup itu harus. Sampai tidak cukup, betul-betul tidak cukup, padahal saya pilih, mesti periksa apa yang salah, dan kemungkinan adalah dalam hal di tempat ini. Saudara mengalami krisis ekonomi, jangan menahan persembahan persepuluhan dengan pemikiran harus cukupi dulu kebutuhan, baru sisanya kasihkan Tuhan kalau sisanya ada, dan itu kebanyakan tidak ada. Ini tidak akan mendahulukan diri sendiri dan keluarga, nomor 2 akan Tuhan. Tuhan ingin saudara mengutamakan dia, mendahulukan dia, kerajaannya, kebenarannya, dan kalau saudara taat, dia janji mencukupi kebutuhan hidup, kebutuhan pokok saudara. Krisis ekonomi juga bisa menyebabkan orang kita mengorbankan kerohaniannya. Misalnya, wah, aku butuh duitnya seret. Pergi gereja mesti naik kendaraan umum atau taksi. Ini, wah, keluar duit banyak. Juga tiap bulan mesti beli buku rohani atau beli buku saat teduh, ini keluar duit lagi. Menghemat duit lah. Nggak usah saat teduh, nggak apa-apa lah. Baca Alkitabnya langsung aja. Memang sebetulnya nggak apa-apa, tapi motivasinya yang bikin salah ya. Dan nggak usah PA, nggak usah kebaktian ngirit duit bemo, ngirit duit taksi. Penghematan uang yang mengorbankan kerohanian seperti ini jelas tidak mendahulukan Tuhan, kerajaannya dan kebenarannya. Kalau saudara lakukan itu, jangan kaget kalau tambah gak cukup. Beranilah korban kalau memang itu untuk Tuhan, untuk kerohanian, untuk Tuhan juga. Dia akan cukupi. Sekarang poin ini. Janda itu mentaati kata-kata Elia atau firman Tuhan dalam ayat 15. Lalu pergilah perempuan dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sebetulnya janda itu mestinya mikir ya, kalau mau pakai logika, mau pakai akal sehat ya, mikir ya. Nabi ini janji melipat gandakan tepung dan minyak. Kalau memang dia bisa lakukan itulah, dia lakukan untuk diri sendiri, kan tidak usah minta roti sama aku toh. Kok dia minta? Berarti dia tidak bisa untuk dirinya sendiri. Kalau dia tidak bisa untuk dirinya sendiri, apa alasannya aku percaya dia? Jadi saudara, ada alasan, dan terlalu banyak alasan baginya untuk menolak kata-kata Elia. Tapi saudara, dia percaya kata-kata Elia datang dari Tuhan. Dia bukan mentaati Elia, dia mentaati firman Tuhan, janji Tuhan. Dan dia lalu betul-betul mentaati. Buatkan roti untuk Elia dulu dan sebagainya. Kalau Anda berkata demikian, ia atau janda itu ya menyerahkan yang pasti untuk yang tidak pasti, karena ia percaya pada firman Tuhan dan menerima upah atau pahala dari keyakinannya yang percaya dalam fakta bahwa selama seluruh waktu kekeringan ia tidak menderita kekurangan baik dalam hal tepung atau minyak. Saya perhatikan kata-kata yang saya cetak huruf besar dan pakai warna biru atau dan merah itu ya. Dia menyerahkan yang pasti
untuk yang tidak pasti. Karena dia percaya kepada firman Tuhan. Yang pasti itu yang mana? Tepung dan minyak yang sedikit itu yang bisa dibuat roti itu pasti ya. Itu yang dia punya. Dia serahkan yang pasti. Untuk mendapatkan atau dia berharap mendapatkan yang tidak pasti. Ini bakal ada habis-habis. Belum pasti. Kalau tepungnya sudah datang dulu sak gerobak, sama minyaknya sak gendong, nggak ada. Cuma janjinya Elia, nggak pasti. Cuma saudara, apakah memang itu bisa disebut tidak pasti? Ya, untuk orang yang tidak beriman memang tidak pasti. Tapi untuk yang beriman, mari kita lihat Ibrani 1 ayat 1 saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan ya, iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan dia itu belum melihat tepungnya tidak habis-habis, belum melihat minyaknya tidak habis-habis, belum melihat itu. Tapi imannya dia menjadi bukti. Dia percaya apa yang belum dia lihat. Berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Jadi yang tidak pasti menurut orang yang tidak beriman, itu pasti menurut dia, karena dia beriman. Kalau saudara percaya Kristus mati untuk dosa saudara dan sebagainya, saudara beriman atau yakin janji Tuhan, saudara mati kapanpun saudara masuk surga. Saya tanya, itu pasti atau tidak pasti saudara? Nah, saudara bilang itu tidak pasti, saudara tidak beriman saudara. Yang kita betul-betul beriman saudara, kalau kita betul-betul beriman, kita harus pasti akan hal itu. Kapanpun aku mati gak peduli, Kristus bayar semua dosaku. Masuk surga itu bukan mungkin, mudah-mudahan, kemungkinan besar, tidak, pasti. Belum terjadi, kita belum melihat, tapi pasti. Kita bisa yakin dalam hal seperti itu. Apakah aneh kalau janda ini yakin dalam hal yang dalam tanda petik tidak pasti ini? Kan poin F dan poin yang terakhir, akibatnya terjadi mujizat yang mencukupi kebutuhan Elia dan janda itu dengan anaknya. Ayat 15-16. Perintah dalam ayat 13-14 memang merupakan perintah yang tidak masuk akal. Demikian juga dalam pasal 17 ayat yang ke-9. Tapi pada waktu Elia dan janda itu mentaati, maka terjadilah mujizat melalui mana mereka dipelihara oleh Tuhan selama masa tidak ada hujan atau masa kelaparan. Jelas-jelas suatu mujizat. Tapi saya perhatikan kata-kata The New Bible Commentary ini. Gray mengusulkan bahwa kemurahan hati janda itu menyentuh hati nurani dari tetangga-tetangganya yang lebih kaya. Jadi menurut dia, bukan terjadi mujizat, tepungnya tidak habis-habis atau minyaknya tidak habis-habis, bukan itu. Janda ini murah hati. Tetangga-tetangganya pada melihat, pada tahu. Lalu mereka ikut membantu. Jadi menyuplai kebutuhan 3 orang ini selama masa kelaparan. Dari mana mereka punya duit? Dari mana mereka punya duit pun tidak punya barang, saudara, kalau sudah masa kelaparan itu. Ini jelas merupakan penafsiran liberal dan saya anggap sesat. Kita harus menerima hal ini sebagai suatu mujizat dan tidak menafsirkannya sedemikian rupa sehingga bisa diterima akal. Penafsiran ini yang sesat ini, liberal senang sekali. Dan ini penafsiran yang sama dikeluarkan oleh William Barclay. Dalam kasus dia menafsirkan Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Itu kan sangunya anak kecil, saudara. Diberikan kepada Tuhan, dilipat gandakan, itu mujizat. Tapi William Barclay berkata bukan mujizat. Orang-orang itu semua bawa bekal.
Tapi mereka takut, dia tak keluarkan bekalku, tonggoku minta repot. Nah, pada waktu anak itu keluarkan bekal, semua pada mengeluarkan bekal, dan sebagainya. Akhirnya 5.000 orang semua warak. Lalu sisa 12 kancangnya dari mana? Bekalnya siapa yang kebedak itu banyaknya? Saudara, penafsiran konyol model seperti ini orang liberal senang sekali, saudara. Tapi kita harus menerima ini sebagai mukjizat. Siapapun tidak menerima ini sebagai mukjizat, tak anggap sebagai orang sesat, orang liberal yang tidak percaya mukjizat dan tidak percaya kemahakuasaan Tuhan. Saudara, kalau saudara berani melakukan tindakan iman seperti yang dilakukan oleh janda ini, mendahulukan Tuhan dan kerajaannya dan kebenarannya, maka Tuhan bisa melakukan tindakan di luar dugaan, bahkan yang tidak masuk akal, untuk mencukupi kebutuhan hidup saudara. Tidak selalu dia lakukan mukjizat, tapi yang jelas dia akan mencukupi kebutuhan hidup saudara. Tapi beranikah saudara utamakan Tuhan, merisikokan hidup sendiri, mengutamakan Tuhan dan kerajaannya dan kebenarannya? Kalau sudah berani, Tuhan akan cukupi. Saudara, sebagai penutup ataupun kesimpulan dari 2 sesi khotbah yang lalu dan yang sekarang, baik dahulu maupun sekarang, saudara, kalau Tuhan menghukum, dia bisa tetap memelihara anak-anaknya atau hamba-hambanya yang hidup dan melayani sesuai dengan kehendaknya. Dia bisa dan dia akan lakukan. Dia bukan Tuhan yang gila. Hukum lalu semua anaknya dibiarkan kena semua, tidak karu-karuan tanpa pertolongan dia, tidak bisa. Kalau terjadi hukuman untuk misalnya Indonesia, saya tidak bilang Indonesia brengsek sekarang ini, ya, biarpun masih ya banyak kekacauan, tetapi kita punya pemimpin yang lumayan saat ini. Tapi misalnya naik tahta setelah Jokowi turun orang yang betul-betul brengsek dan menindas Kristen habis-habisan, orang Kristen dibunuh, gereja dibakar dan sebagainya, lalu Tuhan menghukum dengan bahaya kelaparan, krisis ekonomi yang tidak karu-karuan di seluruh negara ini. Saudara, kalau itu terjadi, jangan khawatir, jangan takut, jangan menjauh dari Tuhan. Tetaplah mendekat, taati, layani dia. Bahkan dalam masa sukar secara ekonomi, tetaplah berikan apa yang harus diberikan. Tetaplah keluarkan uang yang harus dikeluarkan demi kerohanian dan sebagainya. Maka saudara, kalau saudara memang mendahulukan Tuhan dan kerajaannya dan kebenarannya, dia pasti akan memelihara saudara melalui masa sukar itu. Maka saudara, Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin serta berkat yang sepanjang acara firman. Kami sudah melihat ujian terhadap Elia, ketaatannya, ujian bagi janda miskin, juga ketaatannya, dan upah yang mereka dapatkan dengan beriman dan taat. Tuhan, kalau kami seringkali menomorduakan Tuhan, ampuni kami. Biarlah melalui pelajaran hari ini kami belajar selalu mengutamakan Engkau dan kerajaan dan kebenaran-Mu dengan iman bahwa Engkau akan sedikitnya mencukupi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.